nanti webinar ini kita bisa saling tukar informasi, tukar ilmu ya mengenai PMO untuk benefit kita semua. Oke, kita mulai. Ya, ya. Jadi tadi ada 4 ya yang kita kematkan hari ini. Ya, maaf tadi sedikit glitch. Oke, hari ini ada 3 objektif yang saya bisa share. Satu, understanding dari basic PMO itu bagaimana sih. Kemudian PMO roles di manufacturing terutama, karena nanti ini berkaitan dengan case study kita ya. Dan juga tadi capturing, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan dan juga mungkin bisa sharing mengenai pengalaman PMO-nya di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita mulai dengan basic konsep ya. Jadi kita mulai dari apa itu project manager dan apa itu PMO office ya. Ya, ini definisi ini datangnya dari PMI, Project Management Institute dengan PMBOK-nya ya. Jadi ini adalah definisi yang baku yang dipakai di seluruh dunia ya. Project sekilas ini temporary aja, temporary endeavor. Kalau ada start date, ada end date, itu artinya project. Karena kalau tidak ada start date dan end date itu kan biasanya kita sebut operasional ya. Jadi menurut definisi ini itu endeavor to undertake to create unique product or services or result. Karena setiap project itu akan selalu unik, baik itu deliverables-nya, timing-nya, atau scope-nya. Ya. Nah, kemudian project manager, saya yakin Bapak Ibu di sini pasti sudah melakukan project dan mungkin juga sudah sering menjadi project manager. Project manager ini seseorang yang di-assign ya oleh perusahaan untuk mempunyai responsibility untuk achieving project objektifnya. Jadi untuk menjalankan project itu sampai selesai, sampai objektifnya ada dan juga deliverables-nya bisa di-deliver semua. Nah, kemudian apa itu Project Management Office atau PMO? Secara garis besar, PMO itu adalah struktur di dalam organisasi ya yang bertanggung jawab untuk standarisasi project related governance dan teknik dan metodologi. Jadi di PMO ini dia itu yang membuat project management standar, processes, metodologi, tools dan teknik ya. Dan juga facilitating resources ya. Jadi akuntabilitas dari suatu project management standar di suatu perusahaan itu ada di bawah PMO ya. Jadi kalau kita lihat 3 definisi itu, paling kiri adalah project merupakan event, project manager itu lebih ke arah orang, dan PMO itu adalah sebuah organisasi structure. Kemudian evolusi sedikit mengenai sejarah PMO ini ya. Ini balik di sekitar tahun 60-an itu, ini kita ngomong awalnya waktu itu di Amerika biasanya. Jadi kalau penggunaan atau pelaksanaan suatu proyek biasanya tuh decentralized ya, setiap unit mengadakan proyek sendiri, di mana punya standar sendiri, punya metodologi sendiri, punya teknik sendiri ya. Jadi koordinasi antar proyek itu tidak ada ataupun kurang ya. Kita sudah bisa bayangin atau kita sudah pernah ngalamin bila ada beberapa proyek di dalam perusahaan kita yang tidak saling koordinasi, rebutan resource dan segala macam. Nah, kemudian responsibility-nya adalah di mana? Ada di PM, ada di line manager-nya atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek tersebut ya. Jadi ini istilah ya itu island barangkali ya, decentralized. Nah, kemudian di tahun 60 proyek ini balik lagi di Amerika oleh
Departemen Pertahanan Amerika dibuatkan satu unit yang bertanggung jawab untuk fasilitasi proyek-proyek besarnya. Mungkin seperti Bapak Ibu tahu, tahun 60-an Amerika kan masih ada perang dingin ya dengan Rusia, jadi banyak proyek-proyek di Department of Defense-nya yang besar, yang memerlukan satu centralized project management office. Jadi disinilah mulai dibuat suatu organisasi yang centralized untuk melihat seluruh proyek yang ada di satu perusahaan, dalam hal ini US Department of Defense. Di awal 90-an, di awal 80-an dan 90-an, konsep PMO ini, konsep Centralized Project Management Office ini sudah menyebar dan diterima di berbagai macam industri, seperti konstruksi, IT, lain-lain. Jadi, dan dengan berbarengan dengan itu, fungsi dari si Centralized Office ini dari administratif lebih ke arah business oriented. Jadi kalau kita di PMO ya, kita juga involve dari project itu biasanya dari perencanaan, dari pengalaman saya gitu. Biasanya ada ikut sharing dari corporate strategy untuk melihat pemaparan mereka, strategic project yang kita akan lakukan ke depan itu apa, sehingga kita PMO itu involve dari awal. Nah, hari ini banyak sudah established di banyak company, mungkin di perusahaan Bapak Ibu juga sudah ada, yang intinya PMO itu provide guidance, support, ya, oversight across all project, karena PMO ini punya hal yang unik adalah dia bisa punya helicopter view dari seluruh project, paling nggak dari seluruh project strategi yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Dan juga align dengan overall business strategy dari perusahaan. Ya. Jadi sekarang role-nya semakin besar, persyaratannya juga untuk PMO juga semakin banyak. Beberapa key role di sini dari PMO, ya. Dari awal yang paling mudah dulu adalah providing project report. Ya, project report ini biasanya PMO nanti membantu project manager untuk mempersiapkan project report update, ya, baik itu mungkin untuk STIRCO, untuk BOD, atau mungkin untuk BOC. Yang kedua adalah memfasilitasi project daily activities. Nah, ini di mana day-to-day-nya PMO biasanya sangat disibukkan oleh hal ini, yaitu salah satunya isu resolution barangkali. Jadi kalau kita ada isu di project, PMO bisa fasilitasi untuk isu resolution-nya, bukan otomatis memberikan solusi, tapi mungkin memberikan opsi bahwa mungkin ada resource di project lain yang tahu, sehingga bisa dipanggil untuk dibantu untuk isu resolution di project kita. Kemudian manage meeting, ya ini hal yang mudah-mudah gampang ya, gitu ya, manage meeting. Kemudian risk monitoring, ya juga ini kalau kita tahu tiap project kan tentunya ada risk plan-nya, gitu. Jadi buat PMO ini salah satu tugasnya adalah untuk memonitor risk di project kita juga, berdasarkan project plan-nya. Yang berikutnya project coordination, jelas karena PMO itu mempunyai kemampuan untuk melihat banyak proyek di perusahaan kita, gitu ya. Jadi koordinasi antar proyek itu juga jadi tugas PMO. Nomor 4 adalah training and development. Sekali lagi kalau Bapak Ibu ingat tadi, PMO itu kan yang accountable terhadap project management metodologi, tools, dan teknik di suatu perusahaan. Jadi mereka juga berkewajiban juga untuk melakukan sosialisasi, training terhadap internal perusahaan tersebut dalam how to conduct suatu project. Tools-nya apa, standarnya apa, metodologinya apa, dan sebagainya. Ya, terakhir, last but not least adalah proses improvement. Ya. Kita kadang-kadang kalau sudah selesai satu project, ya apalagi mungkin projectnya sukses, ya kita lupa lah, gitu ya. Kalau misalnya projectnya gagal, kita baru ingat lesson learn-nya apa, gitu ya. Nah, proses improvement ini adalah masukan dari suatu project kita sebelumnya, baik yang gagal ataupun yang sukses ya. Jadi kalau untuk project gagal,
improvement adalah apa yang tidak boleh diubah, ya. Apa yang harus diubah. Tapi kalau project sukses, kita coba copy paste lah ya. Bagaimana kita ulang kesuksesan itu. Nah, di sini PMO juga mempunyai bisa dibilang kewajiban untuk mendapatkan masukan dari project-project sebelumnya dan melakukan improvement di project management prosesnya dan metodologi di perusahaan tersebut. Secara struktur, kalau kita lihat lagi sebelah kiri ini, definisi project management office itu adalah suatu organisasi, ya. Organisasi. Jadi bentuk organisasi biasanya ada head of PMO dan juga ada PMO spesialis di bawahnya. Ya. Head PMO ini bisa report biasanya ke BOD atau strategi biasanya begitu dari pengalaman. Nah, secara project structure, PMO ini ada di neck-nya si project manager. Ya. Dia membantu project manager dan juga mungkin bantu tim untuk memastikan bahwa project management metodologi perusahaan terpakai dengan baik, dan juga si PMO ini biasanya dari pengalaman itu sebagai apa namanya teman untuk diskusi dengan si project manajernya, ya. Karena kan hal tersebut kadang project manager itu suka apa namanya ingin brainstorming dan segala macam, ini PMO itu bisa membantu, ya. Jadi sekali lagi secara struktur ada satu PMO biasanya, kemudian ada PMO spesialis, dan kemudian PMO spesialis inilah yang dikirim ke berbagai macam project di perusahaan. Ini case study sangat sederhana. Jadi beberapa waktu lalu saya terlibat di implementasi dari manufacturing ERP di sebuah perusahaan semiconductor, ya, waktu itu. Modul yang kita implement waktu itu production modul, inventory, dan finance. Duration-nya sekitar 9 bulan. Scope-nya main plan, karena mereka punya satu plan besar di Kerawang sana. Jadi mereka ingin sistem lamanya, legacy sistemnya, digantikan dengan ERP manufacturing yang baru waktu itu. Ya. Kalau kita lihat sekilas, role-nya PM yang di atas, role-nya PMO yang di bawah, ya, sifatnya selalu membantu project manager dalam hal project management standar dan metodologi dari sebuah perusahaan. Ya. Kalau kita lihat, ini saya yakin Bapak Ibu sudah hafal mengenai siklus suatu project, biasanya initiation, planning, execution and controlling, dan closing. Ya. Jadi di initiation jelas PMO harus membagikan atau memberitahu si PIC atau project manager. Kadang-kadang di initiation belum terpilih ya project manajernya. Standar template-nya kayak apa, khususnya template project charter, karena kita belum buat project plan. Ya. Dan di situ PMO juga bisa membantu si PIC untuk pembuatan diskusi mengenai project background, objektif, dan high deliverables-nya apa saja. Di project planning ini, di sini jelas yang kita buat adalah project plan. Ya. Sekali lagi, PMO bisa membantu lakukan diskusi dengan si project manager mengenai isi dari project plan, baik itu scope, time, risk, communication, stakeholder, procurement, resources, dan lain-lain. Dan juga sekali lagi memberikan standar-standar template dari project management metodologi di perusahaan tersebut untuk bisa dipakai. Ya. Dan juga kadang-kadang juga sebelum project bisa dilakukan training mengenai bagaimana sih pemakaian standar dan metodologi project management itu di perusahaan sebelum project mulai. Supaya project manager dan timnya satu bahasa. Pada saat implementasi, ya, ini biasanya fase yang seru. Jelas PMO itu melakukan conduct project control dan monitoring, ya. Ini biasanya hasilnya adalah sebuah report untuk si project manager, yang project manager nanti present di depan project owner atau di depan BOD atau depan BOC gitu. Jadi itu bisa difasilitasi oleh PMO. Kemudian facilitate team meetings, ya. Team meetings ini kadang-kadang di suatu project kan bukan satu aja ya. Ada beberapa, mungkin secara project ada, kemudian secara tim lead di bawahnya juga ada. Yang nomor 3, dia bisa memfasilitate isu, sekali lagi isu resolution, ya.
Dan balik lagi, nomor 4 berkaitan dengan nomor 1, developing project reporting. Di closing ini, jelas PMO juga memastikan bahwa proyeknya bisa di-close ya. Biasanya project close itu ada 2. Secara deliverables, itu adalah making sure semua deliverables yang dijanjikan selesai dan terdeliver, biasanya kalau nggak ke klien, ke operational. Dan juga secara administratif ya. PMO juga harus ensure bahwa secara administratif itu sudah close. Administratif itu misalnya apakah semua invoices dari project itu sudah terbayarkan atau belum. Itu salah satu contohnya. Dan juga manage post-project review. Nah, ini gunanya untuk nomor 3 ini. Dari post-project review, biasanya pertanyaan simpelnya adalah apa yang sudah baik, apa yang masih harus diperbaiki atau di-improve. Hal-hal tersebut direkord dan di-apply kemungkinan untuk next project. Nah, ini bagian dari continuous improvement. Ya, jadi kadang-kadang hal-hal nomor 3 ini yang suka dilupakan oleh banyak pihak. Ya, to wrap up, ada 3 poin di sini yang menurut saya penting untuk diingat. 1, PMO itu untuk facilitate a project dari start to finish. Ya. Dari awal, kalau tadi kita lihat, dari initiation sampai closing. Kemudian juga harus develop and maintain company's project management standard, baik itu tools-nya, metodologinya, prosesnya, ya, tetap accountability-nya ada di PMO. Nomor 3, karena PMO itu yang merupakan pihak yang accountable terhadap project management metodologi, ia pun juga berkewajiban melakukan sosialisasi atau training mengenai hal tersebut ke internal, ya, supaya sekali lagi untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan di perusahaan tersebut memakai metodologi, tools, proses yang standar. Begitu. Terima kasih, Bapak Ibu. Mungkin next-nya Mas Dion untuk Baik, diskusi terima kita kalau ada kasih Pak pertanyaan. Jerry atas paparannya. Kita berikan virtual applause dulu Bapak Ibu sekalian untuk Pak Jerry ya pada pagi hari ini. Karena saya sendiri sebagai moderator ikut mencatat Pak Jerry tadi ya. Karena kalau saya ingat dulu waktu MBA belajar ini, bisa 1 semester sendiri Bapak Ibu ya, 6 bulan. Tapi pada pagi hari ini Pak Jerry sampaikan secara lugas intisarinya, dan tentunya kita ingin berdiskusi langsung dengan peserta webinar pada pagi hari ini Pak Jerry ya. Maka kita persilakan Bapak Ibu jika ingin langsung berdiskusi dengan Pak Jerry, boleh raise hand, sampaikan nama dan dari perusahaan mana dan apa pertanyaannya, nanti akan langsung dijawab oleh Pak Jerry. Dan jangan lupa ada 2 pertanyaan terbaik yang akan dipilih oleh Sinergi 3 Purnama dari peserta hari ini yang akan mendapatkan free consultancy. Pak Jerry, sebelum kita mulai ke raise hand, atau sambil kita tunggu teman-teman raise hand, mungkin sambil lihat catatannya, saya mau bacakan komentar dari salah satu peserta, Bapak Iwan di sini. Pertanyaannya seperti ini Pak Jerry. Pak Jerry, dari sisi performance, head PMO ini dalam organisasi diukur dengan KPI apa? Terhadap manajemen maupun operasional. Kira-kira seperti itu Pak pertanyaannya. Oke. Ya. Satu dulu ya. Ya, dari Pak Iwan sambil nunggu teman-teman silahkan boleh langsung raise hand atau chat juga boleh. Nanti kita bacakan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Ya, jelas dari sisi KPI dan performance untuk head of PMO ini biasanya dilihat dari kesuksesan si project yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ya. Kayak waktu itu di beberapa pengalaman saya, karena kita doing strategic initiative, kita salah satu KPI-nya adalah jelas apakah berapa persen strategic initiative itu on time on delivery dan on time on objektif yang di set ya. Jadi itu ada di KPI-nya si head of PMO. Nah, tadi pertanyaannya head of PMO ya, itu berarti dia juga bertanggung jawab terhadap timnya, sama seperti mungkin manajer-manajer yang lain. Salah satu KPI kalau manajer atau udah punya anak buah lah, itu adalah salah satunya misalnya training dan development dari si timnya. Ya. Jadi berapa yang akan training apa di tahun ini. Itu hal-hal utama untuk head of PMO dalam arti KPI. Ya, jelas memang
yang utama adalah success rate dari suatu project gitu ya. Nah, untuk mendukung success rate ini tiap kali adalah balik lagi ke lesson learn yang uh, kita dapatkan dari setiap projectnya. Ya. Jadi dengan itu improvement kita bisa dapatkan supaya lebih sukses lagi di project yang berikutnya. Kira-kira begitu Pak Mation dan Pak Iwan. Terima kasih atas pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Silakan Jerry. kalau Pak ada Iwan, lagi. nanti kalau misalnya ada follow up pertanyaan, silahkan ya, kita terbuka. Tapi semoga jawaban dari Pak Jerry telah menjawab pertanyaan dari Pak Iwan tadi. Bapak Ibu sekalian, kami masih buka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir. Linknya kami kirimkan di chat box ya, jangan lupa supaya nanti sesuai nama juga dengan sertifikatnya. Pak Jerry, kita kembali lagi ke pertanyaan Pak Jerry. Ini menarik nih pertanyaan dari Pak Juni Hadi Indosat. Pak Jerry mungkin familiar ya namanya ya. Karena pertanyaannya seperti ini Pak, nampaknya beliau kenal nih. Karena Pak Jerry, Bapak kan pernah menjadi PMO di Indosat. Challenge apa Pak yang paling Bapak rasakan ketika melip ke PMO-an saat itu? Silakan Pak Jerry. Kalau boleh tahu Pak Jerry pada periode tahun berapa Pak? Karena ada saat itunya. Mungkin audiens perlu tahu nih Pak. Oh ya, Pak. Makasih Pak Juni. Saya masuk Indosat saat itu 2012 di CPMO waktu itu ya. Ya, jadi sedikit cerita aja, waktu masuk mestinya jadi PMO SAP Implementation, tapi begitu masuk, karena PM-nya belum ada, saya diminta jadi PM-nya SAP Implementation Indosat gitu ya, dadakan, tapi ya jawabannya harus bisa gitu ya. Jadi kita re-implement SAP waktu itu untuk the whole Indosat. Oke. Ya. Balik lagi ke pertanyaan Pak Juni, terima kasih Pak. Jadi waktu itu challenge-nya sebenarnya bukan unik juga sih ya. Kalau running project, PMO yang challenge ini sedikit mirip-mirip kalau kita jadi PM, itu adalah dedikasi dari project team ya. Jadi kita kalau run project ya, kita punya project team, baik itu kita sebagai PMO, ada baiknya memang semua anggota project itu mempunyai KPI dari project tersebut. Project tersebut masuk di KPI-nya project team. Ya. Jadi dengan begitu dedikasi atau time yang diberikan oleh project team itu bisa maksimal. Ya. Satu contoh lagi nih Pak Juni, waktu di Indosat kita ada project namanya MBS kalau Pak Juni ingat. Itu pegelaran 4G di luar Jawa. Itu timnya dedicated to project itu sehingga memang project-nya bisa terlaksana dengan baik ya. Bukan berarti tidak ada tantangan ya, tapi karena project timnya dedicated, kita dikumpulin di satu ruangan, kerjaannya hanya itu gitu ya. Dan project-nya ini cukup besar karena pegelaran 4G di luar Jawa gitu. Jadi itu lebih sangat membantu terhadap komitmen dari anggota project. Tapi tentunya project yang seperti ini, yang anggota timnya hanya mengerjakan project ini itu tidak banyak, seringnya tidak kayak gitu. Ya. Jadi sekali lagi challenge-nya adalah project tersebut mesti masuk di KPI anggota timnya, gitu Pak. Itu Mas Baik Dion. Pak Juni kebetulan sudah menyalakan kamera. Pak Juni gimana Pak Juni, mau diskusi langsung dengan Pak Jerry? Pak Juni silakan. Baik, terima kasih Mas Satria ya. Mas, terima kasih Pak Jerry. Pak Jerry, baru kelihatan. Apa kabar? Kelihatan. Baik Pak Jerry, senang sekali ketemu lagi Pak Jerry dan teman-teman. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih sekali Pak tadi challenge-nya ya. Saya sudah catat semuanya. Jadi sama satu lagi kalau boleh Pak. Sekarang Silakan, Pak. sudah cukup banyak perubahan nih Pak di Indosat setelah Bapak. Ya, saya dengar. Udah lama. Betul. 2018 ya masalah. Nah, satu pertanyaan lagi Pak. Apakah dalam ke-PMO-an ini secara konsep ataupun teori itu dibolehkan atau wajar gitu ketika KPI-nya itu ditambahkan dengan satu parameter yang disebut dengan revenue recognition gitu Pak. Jadi capaian dari revenue. Nah betul. Itu saya pengen dapat insight-nya dari Pak Jerry ya. Terima kasih Pak Jerry. Terima kasih. Iya, itu sekarang memang ada KPI itu sebenarnya waktu itu. Jadi nggak tertutup untuk PMO aja. Kalau nggak salah di telco tetangga Pak waktu itu ya, saya nggak bisa ngomong itu kita di manager level waktu itu juga sudah dapat revenue target ya, tapi itu kan kita supportnya dalam arti kita melakukan projectnya, di mana project itu untuk
gain revenue. Oke. Gitu ya, lebih ke arah situ gitu sih. Itu bisa. Maksudnya kalau dia apalagi dia head of PMO-nya iya. Oke, baik. Ini balik lagi jadi kayak risk vertical ya, dua jalur. Kita minta project team-nya ada komitmen di KPI, tapi PMO juga khususnya head of PMO juga ada revenue target. Caranya karena kan PMO nggak jualan ya Pak ya. Betul, itu dia. PMO jualan, tapi kita mengerjakan project-project yang punya revenue target barangkali gitu. Ya kan, jadi kesuksesan dari itu juga adalah bagian dari PMO untuk bagian dari kesuksesan proyek itu. Kita mau kan proyek kita sukses ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi memang ditaruh itu satu. Dua, kalau Bapak tadi lihat peran PMO di situ evolusinya juga sekarang lebih ke bisnis strategik, lebih ke arah ke bisnis. Ya, salah satu penjauhan tahannya adalah revenue KPI. Baik. Itu Pak Juni. Baik, terima Semoga kasih. sudah cukup menjawab Pak Juni ya. Cukup Mas Gideon, terima kasih Mas. Nanti kalau belum boleh main ke kantor kami ya Pak ya. Kalian reunian dengan Pak Jerry dan tim dari Sinergi Tiga Purnama. Terima kasih sekali lagi Pak Juni atas pertanyaan telah hadir pada hari ini. Baik, saya lanjutkan lagi sesi diskusi hari ini Pak Jerry ya. Ada pertanyaan dari Pak Rizky Adi Prasetya. Nanti Pak Rizky boleh infokan mungkin dari perusahaan mana juga supaya kita bisa memperkencang networking kita melalui webinar pada pagi hari ini. Pak Jerry, pertanyaannya adalah apakah PMO ini merupakan bagian dari PMT under PM atau organisasi yang terpisah, Pak? Maaf, bisa dibilang PMO bagian dari? Apakah PMO ini merupakan bagian dari PMT? Berikut pertanyaan dari Pak Risi. Atau under PM, PMT under PM, atau organisasi yang terpisah? Oke. Sorry, sebelum saya jawab, mohon mungkin Pak Rizky bisa clear dulu di sini PMT-nya apa artinya supaya kita sama definisinya dulu, Pak. Baik, Pak Rizky, apakah berkenan mungkin bisa unmute mikrofonnya supaya diskusinya bisa langsung enak dengan Pak Jerry, Pak? Baik, oke. Kedengaran suara saya ya? Siap, Pak Rizky. Dari perusahaan mana, Pak Rizky, kalau kita boleh tahu? Data Center Indonesia Sukses Makmur. Siap, dari Data Center Indonesia Sukses Makmur, Pak Jerry. Silakan, Pak Rizky, pertanyaannya. Ya, jadi yang maksud saya itu apakah, saya terus terang istilah PMO itu di saya jarang dipakai gitu. Ya. Jadi kita biasanya ya pakai project manajemen tim gitu loh, under PM itu sendiri. Nah, apakah PMO itu sendiri memang bagian dari project management timnya under PM atau memang terpisah gitu? Ya. Baik. Biasanya, makasih Pak. Biasanya itu terpisah Pak. Terpisah karena project PMO ini karena dia scope-nya juga harus mengawasi seluruh project-project, terutama strategic project di seluruh perusahaan, ya. Jadi dia biasanya dari pengalaman sih Pak, itu dia di bawah BOD atau corporate strategy, ya. Saya tahu kebanyakan mungkin kalau di construction biasanya itu ada unit yang isinya project manager ya. Jadi ada satu head of project manager, mempunyai bawahnya banyak project manager. Saya waktu itu bertemu dengan struktur kayak gitu di sebuah perusahaan konstruksi, ya. Tapi tetap dari sisi organisasi PMO-nya di luar waktu itu sih Pak, gitu. Oke, berarti PMO itu reportnya langsung ke BOD ya? Dari pengalaman iya Pak. Kalau nggak ke waktu itu pengalaman juga VP of Strategy sih. Gitu. Berarti semacam dia kayak pengawasnya project manager pada saat eksekusi project gitu ya? Bukan pengawas project manager, dia fasilitator project Pak. Karena pengawas itu ke sana jadi auditor, nggak gitu sih. Oke. Ya, artinya bukan jadi polisi ya Pak. Kalau PMO jadi polisi itu salah banget. Oke, baik, paham. Terima kasih Pak Jerry. Terima kasih Pak Rizky. Nanti kalau misalnya ada follow-up pertanyaan, boleh cek juga di website kami atau langsung menghubungi Sinergi Tiga Purnama supaya bisa berdiskusi lagi dengan tim ya Pak Rizky ya. Iya, baik Pak Gideon. Baik. Pak Jerry, saya lanjutkan lagi. Ini pertanyaan dari Pak Antonio. Pak Antonio, nanti kalau misalnya memungkinkan untuk diskusi langsung, kami persilakan, tapi saya bacakan dulu pertanyaannya. Pak Jerry, kapan role of PMO ini jadi signifikan dan relevan
dalam sebuah company. Dan bila tidak ada role PMO ini dalam company, kira-kira function mana dalam satu company yang harus cover role ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Antonio pertanyaannya. Ya, kadang-kadang memang nggak semua company punya PMO as an organisasi ya, organisasi. Tapi bukan berarti kalau melakukan project fungsi atau role PMO itu tidak ada. Ya, jadi kalau kita balik lagi ke slide tadi yang pre tahun 60-an, itu tadinya fungsi ini nempel di PM, di project manager, gitu ya. Kadang-kadang bila beberapa perusahaan yang dari pengalaman juga tidak punya PMO, fungsi dari metodologi dari proses si project management yang dilakukan di sebuah perusahaan itu dilakukan oleh si project manager itu sendiri, ya begitu. Ya, itu good newsnya adalah ada satu pihak yang accountable, yaitu si project manager. Tapi mungkin biasanya downside-nya, kalau dia punya banyak project kayak tadi, berbagai macam project manager, standarnya biasanya beda. Gitu kan. Karena project manager, ini sedikit ini ya, sharing. Karena project manager kalau kita masuk satu project, pasti kita bawa pengalaman project sebelumnya. Dan setiap project manager itu pengalaman biasanya beda. Sehingga apa yang dia bawa mungkin standar dan metodologinya itu beda. Itu tidak begitu masalah, tapi biasanya satu perusahaan maunya beberapa metodologi itu sama standar gitu. Jadi nggak gado-gado lah. Itu biasanya kalau standarnya beda, biasanya ada kesulitan pada saat reporting untuk BOD, untuk project owner. Formatnya beda, grafiknya beda gitu ya. Biarpun informasi yang disajikan sebenarnya sama. Ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan Pak Antonio. Memang kalau bisa tidak ada PMO structure, fungsi itu sebenarnya tidak bisa hilang ya. Itu biasanya otomatis nempel ke si project manajernya atau orang yang diminta untuk memastikan bahwa project itu berjalan dan selesai. Begitu, Mas Dian. Semoga menjawab Pak Antonio ya. Apakah kalau ada follow up pertanyaan boleh unmute mikrofonnya Pak Antonio, kami persilakan berdiskusi langsung. Tapi sepertinya, oke, silakan Pak Antonio. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Antonio, dari perusahaan mana Pak Antonio? Kebetulan aku dari EVOS, Pak. Pak, aku mau nanya, jadi kapan role-nya itu jadi signifikan sama relevan, Pak? Jadi ada indikator, sekarang kita butuh PMO nih, atau mungkin kita butuh PMO 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Ada timeline-nya nggak sih kira-kira, Pak? Jadi kita bisa predik, oh kita udah butuh PMO nih, gitu. Itu aja sih. Kalau timeline kelihatannya nggak ada yang baku ya, tapi kita bisa lihat kalau misalnya dalam 2 atau 3 bulan ke depan kita punya berbagai macam project atau tidak gitu ya, begitu. Terus apakah itu satu? Gitu. Kalau lebih dari satu atau misalnya setiap unit punya gitu ya, ada baiknya diadakan itu satu. Dua, apakah ke project-project tersebut high value project dalam arti mungkin revenue yang mau dicapai itu cukup signifikan untuk perusahaan tersebut gitu. Itu sudah mulai perlu dan mulai harusnya ada satu unit sendiri atau paling nggak satu orang lah ya untuk bisa melakukan peran sebagai full time PMO gitu ya. Sekali lagi kenapa begitu? Karena kalau tadi dengan asumsi mungkin 2-3 ke depan sudah mulai banyak project gitu ya. Ini definisi banyak relatif ya dari satu perusahaan ke perusahaan lain gitu. Itu ada baiknya memang standar project management dari perusahaan itu sudah harus ada. Paling nggak project plan-nya bentuknya standar lah gitu, sama nanti reporting-nya. Gitu. Jadi kalau project plan standar itu lebih mempermudah project komunikasi project manager dengan project timnya atau mungkin project manager lain. Bila reporting-nya standar itu biasanya mempermudah si project manager untuk melakukan report update ke BOD gitu. Dan untuk BOD juga lebih mudah kalau kita lihat reportnya standar bentuknya ya, begitu sih Pak Antonio. Oke Pak, thank you Pak jawabannya Pak. Terima kasih Pak Antonio. Terima kasih Pak Antonio, Pak Jerry juga. Pak Jerry ada follow up pertanyaan dari Pak Iwan, tapi sebelumnya saya akan ingatkan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi absensi, kita kirimkan link yang baru di chat box di tinyurl.com
daftar hadir webinar S3P. Silakan diklik di situ dan dipastikan untuk mengisi daftar hadir tersebut. Pak Jerry, kita kembali ke follow up pertanyaan dari Pak Iwan, Pak Jerry ya. Kata Pak Iwan, Pak Jerry, tolong sedikit penjelasan lagi untuk role project manager dan head PMO dalam handling satu project dari role dalam organisasi. Saya ulangi ya Pak ya. Role project manager dan head PMO dalam handling satu project dari role dalam organisasi. Ya, terima kasih. Oke, dari bedanya ya, masih berbedanya. Yang pertama yang paling signifikan dari RACI ya. Dari responsibility, accountability, consult, dan inform. Project manager itu adalah yang accountable terhadap project. PMO dan juga project team member lain, dia responsible untuk melakukan project itu. Ya. Nah, accountable artinya apa untuk project manager? Accountable itu biasanya project manager itu mempunyai power untuk membuat decision terhadap keputusan-keputusan di project. PMO tidak bisa buat keputusan di project, tapi dia bisa membantu project manager untuk membuat keputusan dalam arti, kalau tadi kita lihat di slide kita, PMO itu juga tahu kapan project ini mungkin telat, lebih cepat, cost-nya tinggal berapa, dan segala macam, isu-isu yang ada. Gitu. PMO bisa memaparkan fakta dan informasi terhadap kondisi suatu project. Ya. Nah, keputusan untuk next step-nya apa, itu si project manager yang lakukan. Gitu, ya. Jadi, dari pengalaman, perbedaan yang signifikan dari project manager dan PMO itu. Project manager yang membuat keputusan di sebuah project, bukan PMO. Walaupun PMO-nya provide segala macam informasi yang si project manager butuhkan untuk membuat keputusan itu. Gitu ya. Nah, terus ini baca itu. Oke. Dari organisasi, tadi saya bilang ada dua ya. Kalau dari organisasi, kalau dia organisasi di project, jelas PMO posisinya di lehernya si project manager. Ya. Jadi si PMO ini tetap dari sisi project, reportnya ke project manager tersebut. Nggak ada bedanya dengan project team member lainnya. Secara organisasi perusahaan, kalau perusahaan itu mempunyai PMO tadi, yang saya juga jelaskan ke Pak Antonio adalah biasanya organisasi PMO ini reportnya ke BOD, sehingga kalau ada project PMO spesialisnya yang dikirim untuk memfasilitasi project tersebut. Nah, secara organisasi juga PM itu di mana ya? Nah, ini ada beberapa, biasanya kelihatannya ada dua sih. Kalau tadi construction, perusahaan construction tuh ada unit PM project manager unit. Jadi project manager ya unit isinya project manager gitu kan, itu satu. Tapi kebanyakan perusahaan gitu ya kayak di telco kali gitu itu project managernya biasanya dari line manajernya, dari operational yang menjadi project manager. Itu kenapa? Karena dia yang lebih tahu mengenai project tersebut. Misalnya ada project di network gitu ya, atau di finance, di network lah, waktu itu ada contohnya. Project manajernya waktu itu VP network, bukan PMO-nya gitu, karena dia yang tahu secara detail bagaimana network itu berjalan, apa saja mungkin KPI network dan lain-lain gitu. Tetap PMO membantu beliau untuk making sure project ini berjalan dengan baik dan bisa selesai on time, on quality, and on cost. Oke, siap Pak Jerry. Kalau kita dengarnya tadi, berarti meskipun kita bicara tentang standar pelaporan dan lain sebagainya, tapi karena reportnya ke BOD langsung, kalau pengalaman Pak Jerry salah satunya, maka sebenarnya PMO ini bukan hanya administratif Pak ya, ini strategik untuk bisnis sebenarnya Pak ya? Bukan. Ya, itu sedikit cerita aja. Kalau waktu itu, kalau masih belum jadi PMO adalah, kalau weekly BOD meeting itu untuk update strategic project, itu yang mesti present PMO-nya di BOD. Justru bukan project manajernya. Iya, itu mesti PMO. Dan PMO-nya udah ditanya, mesti tahu kenapa project ini telat. Misalnya telat. Atau mungkin isu apa, gitu. Baru nanti kalau misalnya project-nya udah istilahnya merah lah ya, itu baru biasanya project manager dipanggil untuk present pan BOD gitu. Tapi kalau waktu itu pengalaman weekly BOD meeting yang dipanggil head of PMO-nya untuk jelasin strategic inisiatif sudah sampai di mana, isunya apa
apa yang bisa BOD bantu dan segala macam gitu, bukan project manajernya. Ya, gitu. Ini akan nyambung dengan pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Andan, ya, Ibu Andan atau Mbak Andan dari Indo Corsa. Kalau kita lihat seberapa krusialnya tadi peran PMO dan strategik, Mbak Andan bertanya Pak Jerry, supaya proyek bisa berjalan lancar dan bisa selesai dengan baik, menurut Bapak apa sih critical part dari PMO ini? Mungkin success factor supaya best practice-nya Pak Jerry nih, apa sih yang harus dilakukan atau dimiliki? Oke, baik, terima kasih. Kalau mengenai itu kan pertanyaannya project sukses critical factor ya. Jadi ini kita mulai justru dari luar PMO-nya dulu. Pertama adalah manajemen komitmen, itu nomor satu. Kalau project itu udah committed by management BOD, itu bisa dibilang mudah-mudahan lancar lah ya gitu. Nah ini bentuk komitmen dari BOD itu bagaimana ya? Itu biasanya saya lihatnya kalau kita kan project itu biasanya ada kick off ya, kick off project permulaan gitu. Itu ada baiknya BOD-nya ikut di dalamnya. Jadi itu menunjukkan komitmen dukungan dari BOD tersebut. Ya, itu dari sisi project. Nah, dari sisi PMO sebenarnya sama seperti disiplin lain. Ini pertama sebenarnya jam terbang sih, gitu ya. Karena biasanya kalau head of PMO dia udah menjadi PMO lama gitu ya, jadi dia udah tahu lah trik-triknya gitu ya. Apa namanya, bagaimana untuk manage suatu project. Sama satu lagi biasanya PMO ini mesti ada sinergi sama si PM-nya, project manajernya. Nah ini yang kadang-kadang sedikit challenging karena kan kita beda project, beda PM ya. Dan kadang-kadang PMO tuh nggak megang satu project ya. Pengalaman saya itu nggak pernah jarang saya sebagai PMO megang satu project ya, kecuali dedicated project benar ya tadi waktu di Indosat dan DS gitu. Kebanyakan megang 2 atau 3 sampai 5 project sekaligus. Dan itu dealing with ya sebanyak itu project manajernya. Jadi kita apa namanya bisa dibilang kompetensi yang diperlukan tuh lebih buat saya pribadi itu nomor satu tuh komunikasi sih ya. Ilmunya bisa dipelajarin, sekali lagi project management PMO itu kan bukan rocket science ya, banyak bisa dipelajari di YouTube juga apalagi sekarang banyak, tapi kelihatannya komunikasi itu yang menurut pengalaman tuh yang terpenting sih terhadap PMO terhadap project manager, PMO terhadap tim. Jangan sampai kita dilihat tadi itu sebagai auditor, policing gitu-gitu ya. Nah itu udah biasanya nggak baik tuh hasilnya. Kita di sana sebagai fasilitator project, membantu project ya. Kalau tadi kita lihat roles-nya di case study. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Ini masih ada pertanyaan Pak Jerry sebenarnya. Mungkin yang raise hand saya boleh Pak Jerry ya, kita tambahkan satu sesi silakan. lagi untuk yang raise hand. Silakan Pak Budi dari Denso. Terima kasih Pak Jerry, Pak Moderator. Terima kasih Pak Budi. Ya. Jadi gini Pak, kalau PMO itu seolah-olah kan datangnya berasal dari luar ya, dari luar perusahaan ya, untuk menggait project manager yang memang project manager ini pasti orang internal lah ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita bisa memunculkan PMO dari internal? Apakah Pak Jerry ya sebagai orang yang punya pengalaman banyak di PMO bisa memberikan workshop pelatihan untuk membentuk PMO yang sifatnya internal gitu Pak? Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi. Iya, jadi sama seperti unit lain, kita kan kalau memerlukan resources ada dua opsi ya. Buy dari luar atau build dari dalam gitu ya. Ya tadi tentunya ke depannya perusahaan kita besar tambah besar, ada baiknya memang si PMO ini memang jadi satu unit, ada unitnya sendiri di satu perusahaan ya. Tentunya pengalaman saya selama ini jadi head of PMO, jadi PMO dulu spesialis, malah jadi project coordinator project controller dulu yang lebih junior ya. Itu saya bisa share atau bisa membantu untuk mungkin perusahaan Bapak atau perusahaan Bapak Ibu yang lain untuk bagaimana sih step by step-nya membuild suatu unit PMO di suatu perusahaan. Tentunya setiap perusahaan ini ada sedikit unik ya, tapi metodologi pembentuk PMO itu mirip.
across industri, across perusahaan. Begitu, Pak Budi. Jadi jawabannya iya bisa, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Budi. Terima kasih. Pak, untuk sebelum saya tutup, saya yakin pertanyaan makin banyak yang muncul, tapi boleh diintegrasikan, Pak. Ini ada 2 pertanyaan yang nyambung dengan statement terakhir dari Pak Jerry tadi ya, Pak ya. Tadi Pak Jerry sampaikan bahwa komunikasi punya role yang krusial juga, Pak, untuk di kesuksesan PMO ini. Kemudian, selain komunikasi atau skill apa, Pak, yang harus dimiliki oleh PMO? Itu ditanyakan oleh Mbak Ratna dari Indosat. Dan terkait komunikasi, maka bentuk komunikasi seperti apa sih yang harus dilakukan, Pak? Baik antara PMO, project manager, atau dengan yang lainnya? Komunikasi dan skill. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rana. Ya, komunikasi itu pengalaman sekali lagi penting ya. Yang kedua adalah memang ini lebih teknis, ilmu tentang si project management metodologi yang kita pakai di perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi kita tuh karena PMO itu suka jadi help desk dari project management metodologi gitu. Ini gimana sih makanya? Even kadang-kadang project manajernya nanya gitu ya. Ya. Jadi tadi 2 itu sebenarnya. Satu ya soft skill-nya kalau bisa bilang soft skill itu adalah komunikasi ya. Yang kedua teknik metodologi project management yang ada di perusahaan itu harus kita master lah, karena kita accountable terhadap itu, gitu ya. Satu, barangkali itu biasanya leadership ya. Kalau kita lihat di situ ada manage meeting ya. Biasanya manage meeting itu kita juga diminta untuk lead meeting kita. Ya. Kalau masih weekly aja masih nggak apa-apa. Kadang-kadang PMO itu bukan kadang-kadang seringnya sih diminta untuk ad hoc meeting. Kalau kita tahu semua di project ad hoc meeting itu kan biasanya kalau ada masalah ya. Kalau nggak ada masalah nggak usah meeting lah. Meeting seminggu sekali aja juga capek gitu. Biasanya ad hoc meeting tuh kalau ada masalah hampir nggak pernah ad hoc meeting tuh karena senang-senang gitu. Nah, dalam ad hoc meeting itu biasanya PMO diminta untuk memfasilitasi dan itu kita menjadi lead-nya di situ. Dalam meeting itu ya bukan lead jadi project ya. Project manajernya ada gitu ya. Tapi biasanya yang jadi lead itu PMO-nya. Karena kadang-kadang dipersepsikan sebagai pihak yang netral di project tersebut gitu. Ya. Terjadi balik lagi tadi technical-nya, proses manajemennya, project management prosesnya, metodologi itu dikuasai, communication dan leadership. Oke. Sebelum saya tutup, Pak, ada closing statement, Pak, mungkin yang tadi terlewatkan atau seperti apa yang rekan-rekan harus ingat nih, take away lesson terkait PMO-nya. Silakan, Pak Jerry. Ya, baik, terima kasih. Ada 3 hal ya. Satu adalah pertama, PMO itu tadi bilang memfasilitasi proyek dari awal sampai akhir. Ya. Kedua, saya nggak bisa stress enough kata-kata fasilitasi ini ya. Jadi bila ada PMO di proyek Bapak Ibu, itu dia mestinya bukan auditor, bukan policing ya. Biarpun dia report ke BOD, bukan itu maksudnya, tapi memang dimanfaatkan aja PMO di situ. Leverage-nya gimana ya, untuk bisa membantu kesuksesan proyek dari Bapak Ibu ya. Ketiga adalah yang suka dilupakan itu adalah project lesson learn ya. Project lesson ini sekali lagi ini accountable-nya ada di PMO, make PMO accountable untuk making sure itu terjadi ya. Karena dari pengalaman lesson itu cuma terjadi kalau project kita gagal. Kita review lagi gimana ya, apa yang bikin gagal segala macam. Kalau project kita sukses biasanya kelar, party terus bubar gitu ya, next project. Pertanyaan adalah kalau project kita sukses ya. Pertanyaan adalah kalau project sukses itu gimana kita replicate? Kita kan mau replicate kesuksesan kan? Nah, itu biasanya tidak terdokumentasi dengan baik. Apa yang sudah bagus, itu tidak tercatat karena memang sukses, jadi susah untuk direplicate. Jadi, itu yang 3 hal tersebut yang PMO bisa bantu atau bisa memfasilitasi. Baik, terima kasih banyak Pak Jerry. Diskusi yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, saya apresiasi sekali diskusi yang kita miliki pada pagi hari ini dan terima kasih Pak Jerry paparannya tadi. Kita ketahui sekarang seberapa strategik peran PMO ini dalam perusahaan berbagai company dan industri, dan oleh karena itu silakan jika Bapak Ibu sekalian masih punya pertanyaan atau ingin diskusi lebih, menghubungi kami di email yang sudah kami kirimkan di chatbox info@sinergi3p, 3-nya menggunakan angka 3.
atau kunjungi website kami di Sinergi3P, 3-nya menggunakan angka 3 ya, sekali lagi ya, .com. Boleh dilihat di chat box, boleh di copy, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, boleh kita melakukan dokumentasi ya atas pagi berkah ini, Pak Jerry ya, Sabtu pagi jam 9, teman-teman on time dan bahkan bersemangat untuk berdiskusi. Kita ikut semangat Pak Jerry ya. Boleh kita nyalakan kameranya, kita dokumentasikan. Dari tim S3P mungkin boleh bantu, kita tunggu dulu sebentar. Mungkin tadi ada yang poninya meleset sedikit ya, karena semangat mencatat, jadi kita tunggu sebentar sampai Bapak Ibu sekalian menyalakan kamera. Oke. Terima kasih banyak Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian atas apresiasi untuk Pak Jerry. Boleh ya kita hitung mundur. Mungkin boleh dibantu capture dari Sinergi 3 Purnama. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, boleh satu kali lagi. Dipastikan semua on frame, ya. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan meriah sekali lagi untuk Pak Jerry dan Sinergi 3 Purnama, luar biasa webinar kedua hari ini, yang sungguh produktif ya, banyak sekali materi yang kita terima dan diskusi yang kita laksanakan. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di sesi hari ini, dan nanti akan ada post questionnaire, mohon diisi juga untuk dipastikan terkait sertifikat juga ya. Dan jangan lupa tentunya berpartisipasi pada seri webinar S3P selanjutnya, yakni sesi ketiga. Boleh dibantu untuk flyernya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah sesi ketiga yang tidak kalah penting, yakni terkait Introduction to Manufacturing Cost Management. Ini terkait juga ya dengan apa yang disampaikan Pak Jerry tadi. Berhasil bukan cuma masalah on time, tapi cost efficiency seperti apa, ketepannya seperti apa. Nah, kita akan pelajari di sesi ketiga, Introduction to Manufacturing Cost Management, yang akan diselenggarakan pada 11 Maret 2023. Boleh di-capture ya, tidak ada copyright di sini, tidak akan dituntut oleh Sinergi 3 Purnama, di-capture, diajak teman-temannya untuk turut bergabung di webinar, kita belajar bersama lagi di 11 Maret 2023. Jangan lupa, akan menjadi ilmu yang utuh Bapak Ibu jika Bapak Ibu bisa mengikuti kelima series yang diberikan oleh Sinergi 3 Purnama, karena kelima seri ini yang akan membantu bisnis Bapak Ibu sekalian untuk survive through uncertain business condition. Nah, kalau yang kemarin ketinggalan gimana nih Mas Gideon? Saya belum ikut nih yang sesi pertama kemarin. Silakan, boleh mengunjungi YouTube channel Sinergi 3 Purnama, search aja di YouTube ya, Sinergi 3 Purnama, langsung muncul dan akan terlihat tentunya sesi pertama. Tapi alangkah lebih baik kalau nanti sesi ketiga, keempat, dan kelima bergabung secara langsung agar bisa berdiskusi juga secara langsung seperti pagi hari ini dengan Pak Jerry, dengan para ahlinya di bidang atau topiknya masing-masing dari Sinergi 3 Purnama. Sekali lagi, kami dari Sinergi 3 Purnama tentunya sangat terbuka untuk bisa bermitra dengan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Silakan kunjungi website kami di Sinergi3P, 3-nya menggunakan angka 3 ya, sinergi3p.com, dan mulai berkomunikasi dengan kami, dengan para ahli di Sinergi 3 Purnama, di info@sinergi3p.com. Boleh di-copy juga tadi, kami kirimkan di chat box-nya. Akhir kata, saya Gideon Satria Putra, mewakili seluruh manajemen. Terima kasih sekali lagi Pak Jerry, dan Bapak Ibu sekalian semuanya, boleh kita berikan sekali lagi ya, tepuk tangan yang paling meriah, virtual applause untuk webinar pagi hari ini. Di seluruh manajemen di Sinergi 3 Purnama, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Sehat selalu dan salam Sinergi 3 Purnama, kreatif, inovatif, solutif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jerry, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Banyak Pak Jerry. Thank you. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih.
Oke Pak, orang kita semua. Oke. Udah ya? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Thank you. Lancar. Mas Iwan, gue pikir lo mau tanya balance scorecard.